Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat walafiat selalu. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran STEM dalam pendidikan atau ilmu pendidikan kimia. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Ratna Parwati, Master Pendidikan, sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Baik, di video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu STEM dan contoh analisis jurnal STEM serta contoh RPP berbasis STEM. Baik, kita akan bahas yang pertama, yaitu apa itu STEM. Jadi STEM merupakan elaborasi dari keempat bidang ilmu. Yang pertama S itu Science, yang kedua itu T teknologi, yang ketiga adalah Engineering, yang keempat itu M matematik, yang diciptakan untuk meningkatkan sumber daya manusia di dalam pembelajaran. STEM dapat berperan sebagai strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, bahan ajar, dan asesmen. STEM pertama kali muncul di USA atau Amerika pada tahun 1990-an yang dicetuskan oleh Gerakan Reformasi Pendidikan oleh National Science Foundation USA. Nah, kalau di Indonesia, STEM muncul pada tahun 2015, berawal dari publikasi jurnal serta seminar yang dipublikasikan secara online. Nah, kalau dalam pembelajaran, peran masing-masing unsur bidang ilmu dalam STEM yaitu Science, yaitu masalah di sekitar yang berkaitan dengan kimia tentunya. Dan T bertindak sebagai teknologi, alat bantu saat proses belajar berlangsung, seperti kalkulator, buku, Google, YouTube. Dan produk yang dihasilkan setelah pembelajaran yaitu ide pemecahan masalah. Selanjutnya, E bertindak sebagai engineering, yaitu proses pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah dengan menerapkan engineering proses. Kalian tahu nggak engineering proses itu meliputi apa-apa saja? Nah, baik, kita akan membahasnya. Menurut Kapraro tahun 2013 dan Zhang tahun 2015, mereka menyampaikan bahwa langkah-langkah engineering proses itu ada 5, yaitu identifikasi terlebih dahulu masalahnya, setelah itu baru bisa menganalisis masalah tersebut. Setelah menganalisis, harus menggagas ide dan desain pemecahan masalah tersebut. Setelah itu, menguji coba desain pemecahan masalah. Dan yang terakhir, harus mengkomunikasikannya, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Selanjutnya, M, matematik, yaitu proses pengukuran dan perhitungan yang dilalui selama proses pemecahan masalah tersebut. Baik, kita akan mencari suatu masalah yang terkait dengan ilmu kimia. Oke, kamu tahu nggak masalah terbesar di muka bumi ini? Yang salah satu dari perusak lingkungan di dunia ini, yaitu sampah. Ya, sampah. Sampai sekarang masih banyak yang bingung bagaimana caranya mengatasi sampah ini atau mendaur ulang sampah ini dengan cepat. Nah, rumus kimia sampah itu atau plastik yaitu C22H42O4, plastik VFC. Ini terbilang plastik yang sulit didaur ulang. Contohnya plastik pembungkus makanan. Nah, kantong plastik dan jenis plastik lainnya sulit terurai di tanah, di laut, bahkan di udara, atau di api sekalipun akan menghasilkan CO2 dan tentunya akan menambah masalah baru jika
plastik tersebut dibakar. Karena plastik memiliki rantai karbon kimia yang panjang sehingga sulit diurai oleh mikroorganisme. Kantong plastik akan terurai ratusan hingga ribuan tahun lamanya. Kantong plastik yang diklaim ramah lingkungan pun akan terurai lama dan tetap akan menjadi sampah. Kalau di laut, dapat mengganggu makhluk laut, bahkan dapat menyebabkan makhluk laut atau biota laut tersebut mati karena sampah yang sering orang buang ke laut. Nah, kalau di daratan, sampah juga sangat mengganggu, mulai dari baunya yang tidak sedap, yang menjadi bukit-bukit atau gunung sampah, bahkan jika dibiarkan, dapat menjadi gunung Rinjani tingginya. Makanya kamu jangan membuang sampah sembarangan ya. Lalu kalau tidak dibuang sampahnya, terus mau diapakan? Pertanyaan yang bagus. Jadi kita dapat menggunakan ilmu STEM. Nah, peranan ilmu STEM juga dapat menjadi solusi dari pemecahan masalah sampah ini. Oke, kita sudah menemukan masalah yang berkaitan dengan kimia. Setelah kita temukan unsur ilmu S dari STEM, maka langkah selanjutnya yaitu harus melaksanakan unsur T, teknologi, yang bertindak sebagai alat bantu proses kita mengenal masalah sampah ini. Bisa kita cari lewat YouTube, Google, perpustakaan, dan WhatsApp. Ya, mungkin ada salah satu kontak WhatsApp yang tahu dengan masalah sampah. Dan selanjutnya, kita akan memikirkan produk apa yang dapat mendaur ulang sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tentunya, kita harus memerlukan unsur E dari ilmu STEM, yaitu engineering. Harus kita identifikasi, menganalisis, dan desainnya. Selanjutnya, kita harus menemukan desain yang bagus terkait solusi masalah sampah. Lalu kita berkreativitas, yaitu uji coba dengan menerapkan ilmu STEM bagian M, matematik. Tentunya untuk mengukur banyaknya sampah dan memperhitungkan karya kita ini supaya menjadi karya yang baik, kreatif, dan bernilai jual. Serta terakhir, agar ide luar biasa kita ini bermanfaat untuk orang banyak, wajib dong kita mensosialisasikan atau mengkomunikasikannya dengan masyarakat luas. Dan ini adalah proses ilmu STEM yang bermanfaat. Nah, kenapa STEM itu penting? STEM tentunya sangat penting bagi kita karena dapat membantu dan mendorong kemajuan pendidikan, khususnya pendidikan di Indonesia. Sampai sekarang dikembangkan di Indonesia. Bahkan STEM juga ikut berpartisipasi dalam terlaksananya kurikulum kita yang baru ini, yaitu kurikulum dalam Merdeka Belajar. Implementasi STEM dalam pembelajaran mencetak generasi berdaya saing global dalam kompetensi abad ke-21 ini, yaitu cerdas, kritis, inovatif, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Baik, yang kedua adalah contoh analisis jurnal. Nah, sebelum kamu menganalisis jurnal, yang pertama harus kamu lakukan yaitu mencari artikel atau jurnal tersebut yang berkaitan dengan STEM tentunya. Setelah ketemu, kamu baca jurnal tersebut dengan lebih kurang 3 kali atau 7 kali. Bahkan harus berkali-kali. Ya, agar kita paham. Setelah kamu menemukannya dan kamu baca berkali-kali jurnal atau artikel tersebut, langkah selanjutnya adalah kita harus menuliskan atau menganalisis jurnal tersebut. Yang pertama,
kamu harus memasukkan atau menuliskan identitas artikel. Terkait identitas artikel, yaitu kamu harus tuliskan di dalamnya, kita tuliskan nama penulis, judul jurnal atau artikel tersebut, atau disebut identitas artikel. Nah, jangan lupa kamu tuliskan juga volume dan nomor jurnal atau artikel tersebut. Untuk identitas artikel ini, kamu bisa lihat di artikel atau jurnalnya yang paling atas. Biasanya, kalau memang benar-benar artikel atau jurnal yang baik, dia akan menuliskan volume dan nomor jurnal, serta kelengkapan lainnya. Baik, langkah selanjutnya yaitu kamu harus memasukkan atau menuliskan di tabel analisis jurnal atau artikel terkait STEM. Yang kedua yaitu langkah-langkah STEM. Nah, kamu harus masukkan langkah-langkah tersebut. Ya, kadang langkah-langkah ini ada di metode jurnal atau artikel tersebut. Pokoknya, kamu harus banyak-banyak membaca artikel tersebut. Tabel berikutnya yaitu variabel yang diteliti. Nah, kita harus fokus pada penelitian ini. Penelitian ini meneliti apa sih sebenarnya? Nah, itu yang harus kita tekankan. Biasanya, variabel yang diteliti ini mencakup konsep dari materi dan juga yang berkaitan dengan STEM tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kalian bisa lihat di judul. Nah, kalian bisa lihat di judul ini, tapi judul tersebut tidak untuk dituliskan seluruhnya. Tapi kalian fokus saja pada penelitian ini. Itu. Selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian ini kamu bisa membacanya di jurnal atau artikel kamu di bagian abstrak atau metodologi. Yang terakhir itu subjek dan objek. Apa itu subjek dan objek? Jadi sederhananya subjek itu manusia yang terlibat. Nah, sedangkan objek adalah materi atau benda mati. Nah, subjek tadi adalah benda hidup, sedangkan objek itu benda mati. Subjek itu kan benda hidup tuh, berarti manusia yang terlibat di dalam jurnal atau artikel tersebut. Nah, sedangkan objek adalah benda matinya, yaitu bisa universitas, bisa materi pembelajaran, bisa juga sekolah. Ya, yang pastinya di dalam analisis jurnal ini kamu harus teliti dan banyak-banyak membaca supaya lebih paham dalam analisisnya. Pembahasan yang ketiga yaitu RPP berbasis STEM. Identitas RPP terdiri dari judul mata pelajaran, kelas berapa dan semester berapa, dan materinya judulnya apa. Nah, di RPP ini ada 3 poin penting, yaitu tujuan pembelajaran, yang kedua aktivitas siswa, dan yang ketiga penilaian. Nah, tujuan pembelajaran RPP berbasis STEM ini juga harus berpedoman pada silabus. Setelah itu, kita rumuskan inti tujuan belajar tersebut. Selanjutnya, aktivitas siswa. Tentunya kita harus berkreasi serta kreatif dalam rancangan RPP ini. Bagaimana caranya agar bisa mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Kita harus pintar-pintar mengatur pertemuan kepada siswa di RPP. Karena di RPP ini bersangkutan dengan elektrolisis, maka aktivitas siswa harus berkaitan dengan materi elektrolisis. Dari pertemuan pendahuluan,
pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3. Namun, kita bisa masukkan STEM di pertemuan keempat. Tentunya yang berbau materi elektrolisis, seperti kita ajak siswa dan siswi dalam menganalisis apa penyebab dari korosi atau karatan pada besi. Dan otomatis mereka sangat kepo kan dalam mencari tahu permasalahan ini. Ya, kita gunakan unsur ilmu T setelah unsur ilmu S. Tadi unsur ilmu S sudah kita berikan kepada siswa dan siswi, yaitu masalah. Dan masalahnya yaitu karatan pada besi. Sekarang kita jalankan unsur T, teknologi. Mereka bisa mencari lewat teknologi media sosial, seperti di YouTube, Google Chrome, browser, Opera Mini, UC Browser, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya media internet ya. Oke, unsur S dan T ada. E juga ada. Dan jangan lupa untuk unsur M, karena ketika menguji hasil analisis mereka tentunya tidak hanya satu kali, namun dapat berkali-kali sampai menghasilkan hasil yang real atau optimal. Unsur M juga penting selama proses memecahkan masalah. Setelah itu, mereka dituntut untuk mempresentasikannya atau mengkomunikasikannya. Selanjutnya itu penilaian. Nah, penilaian RPP ini harus sesuai dengan ketangkasan siswa atau siswi tersebut. Baik, sekian penjelasan dari materi atau 3 materi terkait STEM. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kesalahan dalam penyampaian materi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah STEM ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.